oke, oke. Bro Andri, ini kita dari tadi ngobrol-ngobrol tentang berbagai sektor ya, banyak pertanyaan juga yang udah masuk nih di kolom question and answer. Hmm. Dan menarik-menarik semua nanti akan kita tanyain satu-satu gitu ya. Tapi sebelumnya gue pengen tanya dulu ini berkaitan dengan IHSG gitu ya. Kan IHSG kita itu tembus di atas 7.000 dalam beberapa hari terakhir dan hari ini malah walaupun dia koreksi dia itu tetap bertahan gitu ya di 7.059. Nah, dari pandangannya Bro Andri, window dressing ini bakal kejadian nggak ya di 2023? Kan di 2022 nggak ada window dressing. Kalau menurut gua sih kayaknya udah lumayan tinggi ya. Kayaknya sih nggak mungkin. Paling paling mentok mungkin 7.300, 7.500 gitu ya, nggak mungkin sampai naiknya jauh-jauh banget paling ya. Kalau menurut gua sih nggak bakal naik sampai gede banget ya, gitu loh. Oke, berarti jauh-jauh lah. kenaikannya udah terbatas gitu ya? Iya, udah di pucuk soalnya ya kayaknya ya. Oke. Nah, ini menarik nih Mungkin untuk naik kita lah sedikit lagi. 7.100 gitu mungkin ya. Iya, paling situ-situ ya. Oke. Nah, kalau sebenarnya kalau kita ngelihat kayak gitu, Bro Andri, ini sentimen yang di akhir tahun yang perlu kita perhatiin apa nih? Atau yang biasa ditunggu-tunggu sama Bro Andri sendiri di akhir tahun apa nih untuk sentimennya? Biasa sih memang ada Santa Claus Rally, memang window dressing ya. Cuman eh, soalnya kan kayak sekarang ya SG-nya udah dipucuk. Terus kedua kayak tahun depan ini kan udah mau pemilihan presiden gitu ya. Jadi mungkin orang tuh nggak semua tuh nggak kayak all in gitu loh. Mungkin dia ada sebagian simpen cash, sebagian ini gitu buat lihat tahun tahun depan bagaimana gitu ya. Terus udah gitu mungkin lagi banyak perang juga kali ya. Gitu. Jadi kayaknya mungkin nggak maksimal banget gitu loh masuknya gitu. Oke. Nah, kemudian iya ya ada isu perang juga, ini mempengaruhi harga minyak dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Nah, kalau Terus tahun depan selain ini politiknya juga banyak. gimana? Di Amerika juga pemilihan presiden tahun depan. Indonesia juga kan. Iya, ada dua ya bareng-bareng ya. Ini Tuh. artinya bakal jadi sentimen negatif gitu sebenarnya atau lebih ke sentimen positif kalau menurut Bro Andri ini? Kayaknya sih orang jadinya tuh kayak wait and see dulu gitu sebagian. Nggak langsung kayak jor-joran gitu loh masuk saham gitu. Lebih kayak ada sedikit rasa takutnya gitu. Tapi mungkin setelah itu kayak lega gitu. Biasanya setelah pemilihan presiden kan langsung bullish ya biasanya gitu. Kalau presidennya sesuai harapan sih. Iya. Banyak yang bilang katanya bakal dua putaran ini. Ada yang bilang satu putaran gitu ya kalau di Udah, Indonesia. Tapi kayaknya kita harus lihat lagi deh ya nanti gimana. udah kayak tinju dong bro ya. Ada Iya, berapa putaran ya, bro, ya. iya beneran. Tapi kayaknya bakal seru sih ya. Karena kan ini bukan cuma pemilihan presiden, tapi kayak apa? Ada pemilihan kepala daerah juga gitu ya. Betul. yang nanti harus kita perhatikan di tahun depan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sentimen global gitu, bro, kan kayak suku bunga gitu, ini bakal banyak ngaruh nggak sih buat market kita? Kalau menurut gua kayak the Fed gitu, itu ngaruhnya kan Mm-mm, jadinya asing masuk gitu ya, masing asuk mm-mm, apa si asing masuk ke saham Indonesia, tapi itu biasanya berpengaruh saham-saham blue chip biasanya bro. Kalau misalnya oke. kayak saham second liner, third liner gitu, kayak kalau kalau gua kan pribadi masuknya saham yang second liner sama third liner, itu kurang Mm-mm, kurang kedampak ya bro ya, mm-mm. gitu. Karena asing kan biasa masuknya paling sekedar sampai blue chipnya aja gitu loh. Oke, benar juga sih. Nah, tapi kalau kita ngelihat di akhir tahun ini bakal lebih rame ke blue chip atau second liner juga bisa kena imbas ini, bro, di akhir tahun ini. Eh Kayaknya sih kalau feeling gua sih lebih ke Mm-mm. blue chip ya bro ya biasanya ya.
Balik masih tetap ke blue chip gitu ya. Iya. Kalau Bro Andri sendiri kemarin lebih banyak manuvernya di blue chip juga apa di ini kita pengen mengetahui strateginya Bro Andri. Kalau gua lebih di second liner, third liner sih bro ya. Kalau Oh, iya blue ya, chip oke. gue Karena jarang masuk soalnya growth-nya kecil. iya, 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 benar. Kalau mau growth gede memang harus berani ke second liner, agak lebih berani sedikit gitu ya, Bro ya. Betul, 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 betul. Iya, oke, oke, oke. Nah, sebelum saya lanjut nanya ke Bro Andri lagi, nih jangan lupa teman-teman masukin dulu pertanyaannya di kolom question and answer. Nanti akan saya tanyain satu-satu. Tapi ini di bagian komen juga udah mulai rame ya. Banyak yang tanya tentang friend, banyak yang tanya tentang pani, banyak yang tanya juga. Oh, ini banyak nih friend nih yang nanya. Mungkin akan kita tanyain satu-satu nanti ya. Dan juga jangan lupa bagi yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot, daftarnya via ifrom.sukorsekuritas.com. Oke, Bro Andri, ini langsung aja nih kita tanya-tanya berkaitan langsung dengan eh, saham dan juga sektor-sektor menarik gitu ya di akhir tahun 2023 ini. Nah, ini kan teman-teman pasti udah pada tahu gitu ya bahwa Bro Andri ini kita juga udah pernah IG live gitu ya bahwa Bro Andri ini tidak mau kehilangan momentum di saham tani gitu. Nah, di akhir tahun ini gimana itu momentumnya Bro Andri untuk saham propertinya dulu deh sebelum kita masuk ke tani. Kalau kalau menurut ini menurut saya pribadi ya, Mm-mm. nggak Iya, iya. rekomendasi pandangan Disclaimer gue on. disclaimer ya. Kalau Iya. menurut gua properti yang lain belum ada yang menarik selain Pani ya kalau Mm, menurut gua karena mm, properti di Indo itu perusahaan itu identik dengan banyak utang sebenarnya. Nah, cuman si mm, Pani doang ini itu dia satu-satunya perusahaan properti tanpa utang gitu loh. Dan mm, mm, story dan lahannya itu masih besar dan masih berkembang gitu loh. Kalau yang lain tuh rata-rata kayak udah dipucuk gitu, udah selesai pertumbuhannya gitu dan utangnya juga gede gitu loh. mm. Jadi eh, jadi kalau properti tetap paling menarik sih menurut gua Pani ya. Kalau yang lain menurut gua Mm. belum ada yang menarik gitu loh. Oke, oke, oke. Ada yang bilang strateginya ini katanya nanti mau mirip-mirip kayak brand gitu, dijual di global index. Nah, itu bener nggak tuh menurut Bro Andri? Dan kalau memang bener, ini ada pas banget nih ada yang nanya target market cap-nya berapa katanya. Kalau target marketnya si Salim ya, saya nggak tahu ya di Ya. berapa ya. Ya mungkin di seratusan T ke atas kali ya, di seratusan T Mm-mm. ke atas ya. Cuman ada kemungkinan nggak dia jualan di mungkin mungkin kayak kemarin aman gitu ya jatuh terjun longsor Mm. kayak gitu ya. Ya saya nggak tahu juga ada atau enggak ya teman mungkin aja bisa gitu ya. Mungkin aja bisa gitu loh. Cuman yang tahu pastinya Oke. kan mereka ya. Kita kan cuman bisa analisa gitu ya. Mm-mm. Iya benar, kita ngikutin aja gitu ya Yes, cuman untuk apa namanya? betul. Ya. Cuman bedanya Pani dengan yang lain, misalnya seperti Aman, seperti misalnya Arto atau Mm-mm. BBHI gitu ya. Eh, Mereka itu udah overvalued gitu ya. Udah misalnya dari asetnya sama dari income-nya itu udah overvalue banget gitu loh. Kalau bedanya sama Pani itu dia tuh masih punya aset tuh banyak, masih kayak jauh lebih gede gitu. Yang masuk di sekarang itu baru 1.000-an lebih gitu loh. Sedangkan kenyataannya peak itu sekarang udah hampir 10.000 hektar lebih gitu. Gitu. Jadi Mm. eh, Pani itu nggak bisa jatuhnya tuh nggak bisa terlalu dalam gitu loh. Turunnya nggak Iya. bisa terlalu karena dia di backing sama ada aset yang nilainya tuh besar gitu loh. Seperti Oh, oke. ya Fundamentally ya berarti ya. fundamentally gitu loh. Jadi dia walaupun turun tapi dia ada fundamentalnya bahwa tanahnya itu besar sekali gitu. Jadi dia nggak bisa turun itu dalam-dalam banget gitu loh. Koreksinya nggak dalam gitu. Mm-mm. Nggak kayak mungkin di bank-bank digital gitu ya kan turunnya dalam karena Mm-mm. begitu pendapatannya meleset mereka langsung anjlok gitu loh. Iya, iya, iya. Nah,
Gimana tuh berkaitan dengan pergerakan harga sahamnya, Bro Andri? Ini kan soalnya kita ngelihat Pani ini baru saja menyelesaikan right issue ya. Right issue-nya ini kan juga banyak yang bilang, waduh, right issue-nya mahal banget gitu karena harga pelaksanaannya 5.000 per saham gitu ya dengan nilai nominal apa namanya yang diterbitkan itu 2,1 miliar saham biasa dengan nilai nominal 100 per saham gitu. Nah, harga pelaksanaannya kurang lebih 5.000 per lembar sahamnya gitu. Nah, setelah adanya red issue ini kita kan lihat ada penetapan harga teoritis dan juga pergerakan harga sahamnya Pani itu ada di 4.600 nih terakhir. Nah, kedepannya gimana nih Bro Andri ngelihat fluktuasi pergerakan harga Pani setelah red issue? Sebenarnya ini sesuai kayak ekspektasi saya dari bulan lalu sih sebenarnya ya. Karena tuh Oh, atau yang kita ngobrol-ngobrol itu terakhir tuh. enggak, soalnya gue tuh udah mulai denger lah isunya bahwa dia bakal red issue tuh di harga atas gitu loh, di harga 5.000-an gitu loh. Tadinya mungkin yang gue denger tuh mungkin 3.000, terus karena sahamnya naik, dia naik terus gitu loh, 4.000, terus bahkan terakhir kan akhirnya jadinya red issue di 5.000 gitu ya. Itu tuh sebenarnya dengan alasan itu bahwa perusahaan ini sebenarnya bagus gitu loh. Perusahaan ini bagus, dia mau ambil semuanya gitu loh. Bahkan ini sahamnya kalau kita lihat itu dia kayak misalnya kalau udah kena 4.700 dia mantul ke bawah gitu loh. 4.700 terus dia turun lagi. Itu sebenarnya tuh kayak dia nggak kasih saham ini tuh naik di atas 5.000 gitu loh. Karena mungkin si pengendali ini mau tebus semua, dia mau makan semua hasil right issue-nya gitu loh. Jadinya sampai right issue-nya ini selesai, kalau nggak salah tanggal berapa, tanggal 6 atau tanggal 7 ya, itu menurut saya harganya bakal susah naik bisa di atas 5.000 gitu loh. Jadi saham ini tuh dijaga supaya nggak boleh lebih dari 5.000 sebelum right issue-nya selesai gitu loh. Nanti mungkin setelah right issue selesai baru dia lewatin sana. Jadi si pengendali itu dia bisa ambil rights-nya sebanyak-banyak. Karena kalau misalnya harga ini lebih dari 5.000, orang-orang pasti pikir, wah ini misalnya nih contoh, misalnya Pani sekarang udah harganya 6.000. Pasti semua orang bakal tebus right issue-nya gitu loh. Karena orang pasti tebus, oh harga sekarang 6.000, right issue-nya 5.000, ya udah kita tebus aja gitu loh. Nah, makanya sekarang harganya nggak dikasih lebih dari 5.000. Supaya kenapa? Supaya kita semua pikir, ini buat apa kita tebus di 5.000? Orang harga sekarang aja 4.700 gitu, 4.600 gitu. Jadi nggak dikasih lebih dari 5.000 gitu loh. Nah, jadi karena semua orang tidak tebus, jadi si pengendalilah yang bakal tebus semuanya gitu loh. Gitu. Gitu ya. Jadi Nah, itu tapi membuktikan kan bahwa si owner itu yakin loh perusahaan ini tuh bagus gitu. Ya dia aja berani tebus di harga atas gitu. Dia masih mau makan banyak gitu loh. Ya ini ya sebenarnya permainannya nanti setelah right issue-nya selesai artinya gitu loh. Iya. Oh ya, ini saya perlu ralat juga. Ternyata X-rate issue-nya itu nanti di pasar tunai di tanggal 5, di pasar reguler dan negosiasi itu X-rate issue-nya ada di 1 Desember atau hari ini, nanti distribusinya itu di tanggal 8 sampai dengan 14 Desember. Kelarnya itu semuanya di tanggal 15 Desember. Jadi dinantikan aja ini ya. Nah, itu mungkin dari tanggal 15 itu mungkin baru dia dapat barangnya mulai banyak kan, karena dia kan dapat barang, dia tebus semua, barang dia nambah jadi banyak, mungkin kepemilikan dia mungkin dari sekarang 88 mungkin jadi 90-an, 91. Belum kalau yang dia pakai nama-nama nomini mungkin ya bisa 95% lah dia pegang semua sahamnya sebenarnya. Oke. Jadi dia menguasai ya. Betul, iya. Dia nggak perlu naik sekarang gitu. Itu lumayan kan? Iya. Tapi 2-3% lagi kan ya bisa dia bisa tebus bahkan 2-3%, berapa triliun kan, bisa sekitar 1-2 triliunan kan. Betul. Jadi, gitu ya berarti untuk pergerakan Pani. Betul. Jadi permainannya itu ini dibalik. Kalau misalnya
misalnya RI sebelumnya itu permainannya mungkin naiknya sebelum RI ya. Nah, kalau yang ini mungkin setelah RI gitu loh. Nah, setelah RI-nya kapan? Bisa juga belum tentu setelah tanggal 15 main, bisa aja tahun depan gitu loh. Cuman yang pasti Hmm. setelah RI baru baru permainannya di sana lah gitu. Bukan sekarang. Oke, oke. Berarti untuk investor kalau misalnya mereka udah punya banyak dan kemudian dia kan dapat banyak saham baru nih, Bro Andri. Harganya misalnya di bawah 5.000. Nah, ini apakah perlu ditebus apa enggak? Atau dia jual aja rights-nya gitu? Nggak usah. Hmm. Nggak usah ditebus gitu. Kayak misalnya saya juga punya kan, saya Mm-mm. diemin aja, saya nggak usah tebus gitu. Bahkan kalau misalnya right sell aku ya jual rights-nya aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Karena rights-nya emang Di harga atas, atas, harga sahamnya di bawah. di Iya, bawah, iya. Ngapain? Maksudnya iya. kalau misalnya kita mau nambah, misalnya kita punya jatah rights, misalnya contoh 10.000 lot, contoh ya. Ya mendingan Mm-mm, kita beli aja mm-mm. di market sekarang 10.000 lot daripada kita tebus right issue beli di 5.000 gitu loh. Daripada beli 10.000 lot di 5.000, mendingan kita beli 10.000 lot di harga sekarang gitu, di 4.600 lebih untung gitu loh. Iya, Rights-nya betul. Karena dijual kalau aja misalnya gitu. ditebus, kalau ditebus berarti average-nya naik dong ya? Iya, betul. Nah, mendingan kalau Oh, mau oke. nambah, mendingan buka aja akun sekuritas satu lagi, buka di Sukor, ya dia Mantap. tambah gitu, tambah di sana gitu. Jadi terpisah kan, average-nya nggak rusak. Misalnya dia punya di sekuritas A berapa lot, tapi mau nambah nih, ya udah bikin aja akun di sekuritas B gitu berapa lot gitu loh. Nambahnya jadi nggak Hmm. merusak average sahamnya gitu loh. Gitu Iya, di iya, iya, akun iya, iya. berbeda seperti itu. Itu yang saya lakukan sih kalau mau nambah gitu. Jadi nggak ngerusak akun yang sebelumnya gitu loh. Iya, benar. Karena itu bisa merusak psikologi tradingnya ya. Kalau Betul, berubah, betul, kalau berubah average-nya, psikologinya juga bisa berubah. Oke, betul. Bro Andri, ini Tapi ada dari plusnya lagi, Pani nih, bro. Plusnya gimana gimana? lagi si sahamnya si owner juga nanti jadi ke average up.